Berawal dari luka yang tak banyak orang tahu, kini hidup Aurélie Moeremans justru memasuki bab paling hangat yang pernah ia miliki. Di balik sorotan kamera dan gemerlap dunia hiburan, ada perjalanan sunyi seorang perempuan yang belajar pulih, berdamai, lalu menemukan cinta yang datang tanpa banyak janji, namun memberi rasa aman yang nyata. Nama Aurélie Moeremans selama ini dikenal lewat layar kaca, namun belakangan, publik justru menaruh perhatian pada sisi lain hidupnya, sisi yang jauh lebih personal, sisi tentang bagaimana ia kini menjalani hari-hari dengan senyum yang berbeda, lebih tenang, lebih utuh. Bersama seorang pria bernama Tyler Bigenho, sosok yang datang sebagai plot twist paling lembut dalam hidupnya. Tahun 2024 menjadi awal perubahan besar itu. Aurélie dipertemukan dengan Tyler melalui lingkar pertemanan internasional. Tyler bukan dari dunia hiburan, bukan figur publik, dan tak tumbuh di bawah sorotan. Ia seorang dokter chiropraktik asal Amerika Serikat. Namun justru dari kesederhanaan itulah, Aurélie menemukan sesuatu yang lama hilang. Rasa aman. Hubungan mereka tumbuh tanpa hiruk-pikuk, percakapan panjang, saling mengenal tanpa topeng, dan kehadiran yang konsisten. Tyler bukan hanya mendengar, tapi benar-benar hadir. Bagi Aurélie, ini bukan sekadar jatuh cinta, tapi menemukan rumah. Netizen yang mengikuti perjalanan mereka pun ikut merasakan ketulusan itu. Banyak yang menyebut, senyum Aurélie kini terlihat lebih jujur, lebih hidup. Keseriusan hubungan ini terjawab cepat. Beberapa bulan setelah go public, Tyler melamar Aurélie. Bukan dengan kemewahan berlebihan, melainkan dengan niat yang matang. Lamaran itu menjadi simbol bahwa keduanya tak sedang bermain peran. Mereka siap melangkah. So, something just happened, and we want to share it with all of you. Yeah. We're engaged. We're engaged. Tyler's mom, and when he was a little baby boy, I made this book for him. And it started like when he was born, all the way up to elementary and kindergarten and everything else. And so this book is so precious to me, and I had so many good memories with him. Bad ones too. And so this book belongs now to Aurélie. Oh my god. I didn't see that one coming. May you have a long, fruitful life, full of love and happiness and prosperity. And babies. Akhir 2024, Aurélie dan Tyler resmi menikah di California dalam suasana intim. Tanpa pesta megah, tanpa sorotan berlebihan, hanya keluarga dan orang terdekat. Pernikahan itu menjadi titik balik, sebuah fase baru yang membawa ketenangan setelah perjalanan panjang yang tak selalu ramah pada Aurélie. This is a little private, but for the majority of my life, I felt a weird emptiness. It's kind of hard to explain. I've tried avoiding it by staying busy and forming certain habits, some good, some bad. I'm comfortable and I'm proud to know that all of that has led me to you. You are what I've been searching for my whole life, and it's all perfect now. I'm not afraid to say it. You fill that empty part of me. You complete me. You saved me. I finally have a purpose because of you, and God only made me wait 30 years. You challenge me, and I admire you every day. Like my dad said, you add depth to my character, my morals, my work ethic, and my heart. My love, I promise to devote my life to being the best partner for you. I promise to be honest and faithful to you forever. I promise to allow our love to grow and adapt every day as we move into this next chapter together. Promise to be present and to make you feel heard. I promise to make you feel seen, and most importantly, I promise to make you feel safe every day, forever. I'm going to nurture and protect your beautiful heart forever. And finally, every time I look into your eyes, I want you to feel at home and at peace, because that's how I feel when you look into mine. I love you forever, my soulmate. Just remember this so vividly in my head.
I like look over, and there's these like little tiny eyes just kind of like peeking out of like this corner, and these two little girls come up, and they're just like running up, and then they like look at Aurelie, and they're just like kind of waiting like for her attention. They're like, "Can we get a picture?" And then she's like, "Oh yes, of course." I'm not even joking. Like 20 little girls come out of nowhere, and they're like freaking out. These are little girls that look up to her, you know. And seeing that firsthand, I was like, wow, that's pretty cool. And it says a lot about her character, and that was a pretty special moment. And I looked at her and I was like, yeah, if I was a little girl, I would look up to her too. So, and now I'm marrying her. Namun kebahagiaan mereka belum berhenti di sana. Pertengahan 2025, Aurelie mengumumkan kehamilan anak pertamanya. Reaksi Tyler yang penuh haru dan cinta langsung mencuri perhatian. Bukan karena dramatis, tapi karena tulus. Ia hadir sepenuhnya, berdiri di samping Aurelie, siap menjalani peran baru sebagai ayah. Really? Ah! We did it! 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 Oh, we did it! We did it! Oh, we did it, Simon! We did it, Simon! Oh, wait, seriously? Yeah. Let me see. You should. Oh. What? We're gonna be the best one. We have to tell Mom. Yeah, I know. Yay! Maybe Whoa. it should be 2026. Imagine you weren't filming. I know. Holy shit. Yay! Fuck. That was fast, 2 months. That was so I fast. know. Wait, fuck. We have to tell people. Mensederhana mereka maternity shoot, keseharian di rumah, hingga kebersamaan kecil memperlihatkan satu hal penting cinta yang tumbuh dari pengertian. Tyler bukan hanya suami, tapi sahabat, pendukung, penopang, sosok yang tak berusaha mengubah Aurelie, melainkan menemani prosesnya. Dan disinilah cerita ini menjadi utuh. Karena di balik kebahagiaan hari ini, ada masa lalu yang pernah begitu gelap. Aurelie tak menutupinya. Lewat buku Broken Strings, ia membuka kisah tentang luka masa remaja, pengalaman grooming, dan dampak emosional yang membekas lama. Aku baru selesai menuliskan buku pertama aku yang berjudul Broken Strings. Aku bukan penulis, dan buku itu tadinya nggak pengen aku publish, tapi Tyler baca dan dia bilang itu bagus dan bisa membantu orang-orang. Tadinya aku tuh nulis itu dalam bentuk healing, karena dari kecil aku pengen banget gitu nyampe 32 tahun seumuran dia waktu dia nge-abuse aku, karena pengen bisa lebih mengerti gitu kenapa ya bisa kayak gitu dulu. Dan ternyata aku udah sampai seumuran dia tapi nggak ada yang harus dimengerti, memang salah. So ya, aku punya buku dan akan aku keluarkan tanggal 10 Oktober, tanggal yang sangat traumatik buat aku. Kalau kalian baca bukunya kalian akan tahu kenapa. Dari dulu tuh aku pengen sih share pengalaman aku gitu biar bisa membantu Aurelie kecil yang lain. Dulu aku coba sih, 13 tahun yang lalu aku pernah coba share pengalaman aku di Facebook waktu itu, tapi malah jadi bumerang buat aku. Media-media cuma ngangkat-ngangkat kata-kata yang clickbait yang akhirnya merugikan aku. Orang-orang yang baca berita cuma tahu 1% dari cerita aku dan itu pun kebanyakan nggak benar gitu. Jadi ya udah, ini aku share dalam bentuk buku. Jujur aku deg-degan banget. Ini pertama kali aku keluarin karya yang bikin aku super deg-degan banget. Deg-degannya tuh lebih ke aku orangnya cukup private lah buat yang kayak gitu-gitu, tapi dengan aku share buku ini, aku kayak bener-bener open book banget, literally gitu. Ya, semoga buku ini bisa membantu orang-orang, karena itu memang tujuan aku, makanya aku share secara gratis, dan aku akan share linknya tanggal 10 Oktober. Pokoknya gratis untuk semuanya.
Buku itu sempat memicu huru-hara, perdebatan, dan berbagai reaksi publik. Namun kini, konteksnya terasa berbeda. Kehidupan Aurelie hari ini justru menjadi kontras yang kuat. Broken Strings bukan lagi sekadar kisah luka, tapi latar yang menjelaskan betapa berharganya cinta yang ia temukan sekarang. Tyler hadir bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan membantu Aurelie berdamai dengannya. Inilah cinta yang membawa pulih. Cinta yang tak ribut, tak memaksa, tapi konsisten. Perjalanan Aurelie Moeremans menjadi pengingat bahwa masa lalu tak harus menentukan akhir cerita. Setelah badai panjang, hidup memang bisa menghadirkan plot twist yang paling indah saat kita hampir berhenti berharap.